Shalom Bapak Mama, Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Jumat 6 September 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja 22 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-54. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, saat ini kami kembali di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Mari Bapa Engkau memberkati. Biarlah firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab 1 Raja-Raja 22 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-54. Di bawah perikop Yosafat Raja Yehuda. Yosafat anak Asa menjadi raja atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab, Raja Israel. Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Azubah, anak Silhi. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Orang masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Dan Yosafat hidup dalam damai dengan Raja Israel. Selebihnya dari riwayat Yosafat dan kepahlawanan yang dilakukannya, dan bagaimana ia berperang, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan sisa pelacuran bakti yang masih tinggal dalam zaman Asa ayahnya, dihapuskannya dari negeri itu. Tidak ada raja di Edom, karena itu yang menjadi raja ialah seorang kepala daerah. Yosafat membuat kapal-kapal Tarsis untuk pergi ke Ofir mengambil emas. Tetapi kapal-kapal itu tidak jadi pergi ke sana, sebab kapal-kapal itu pecah di Ezion Geber. Pada waktu Ahasia, anak Ahab berkata kepada Yosafat, "Baiklah anak buahku, pergi bersama-sama anak buahmu dan kapal-kapal itu." Tetapi Yosafat tidak mau. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapak leluhurnya. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ahazia Raja Israel. Ahazia anak Ahab menjadi raja atas Israel di Samaria dalam tahun ke-17 zaman Yosafat Raja Yehuda. Dan ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya dan Yerobeam bin Nebat, yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Dan dengan demikian ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada saat ini adalah reputasi leluhur warisan bagi anak cucu. Apakah kita pernah mendengar
pepatah yang mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, yang berarti bahwa seorang anak di dalam setiap tingkah lakunya, sifatnya, segala sesuatu yang ada di dalam dirinya itu tidak jauh berbeda dengan orang tuanya. Bahwa segala sesuatu yang dilakukan, yang dialami oleh anak, itu semua karena hal-hal yang mungkin pernah dilakukan oleh orang tua. Sehingga itu gambaran dari bagaimana orang tua mengajarkan segala sesuatu tentang hidup ini kepada anak. Dan itu yang dilakukan oleh anak. Pada saat ini kita merefleksikan bagian kebenaran firman Tuhan tentang Yosafat, Raja Yehuda. Yosafat adalah anak Asa. Digambarkan di dalam bacaan bahwa dia menjadi raja atas Yehuda dalam tahun keempat zaman Ahab, Raja Israel. Pada waktu dia memerintah, dia berumur 35 tahun. Dia memerintah di Yerusalem. Dikatakan bahwa dia mengikuti ayahnya, yaitu dia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh ayahnya, itu juga yang dilakukan oleh Yosafat. Gambaran bagaimana peran orang tua sangat penting. Karena dalam hal ini Yosafat melihat hal-hal baik dari ayahnya, sehingga dia juga melakukan hal-hal baik yang pernah dilakukan oleh ayahnya. Yang paling utama adalah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Namun ternyata ketika Yosafat hidup benar di mata Tuhan, dia juga menjadi orang yang bisa dikatakan bersahabat dengan hal-hal di luar dari apa yang benar itu. Tetapi bukan berarti dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Dia melakukan. Tetapi karena persahabatan dia dengan Raja Ahab, dia memiliki sikap toleran terhadap orang-orang yang mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit. Padahal itu gambaran sikap perbuatan yang bagaimana memperbolehkan orang lain untuk menyembah Allah lain. Yosafat dituntut Tuhan untuk bagaimana taat. Kita boleh yang namanya toleransi dengan hal-hal yang baik. Tetapi kemudian hal-hal di luar itu kita harus melihatnya sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Karena yang benar di dunia ini hanya yang datang daripada Tuhan. Jadi kalau misalnya kita sudah hidup di dalam keluarga yang takut akan Tuhan, sama seperti Yosafat, hidup dari keluarga yang takut akan Tuhan, maka dari itu harus melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Walaupun ada tantangan-tantangan yang membuat kita
harus diperhadapkan dengan pilihan-pilihan tertentu. Tapi yang pasti bahwa kita harus mengatakan tidak kepada yang tidak benar di mata Tuhan. Itu semua harus datang dari dalam kehidupan kita. Yang paling utama dari dalam rumah tangga. Hal-hal yang tidak baik bagi setiap kita harus kita katakan tidak. Karena hal-hal itu akan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Karena kalau satu orang sudah berbuat dosa, orang lain juga bisa melihat itu sebagai sesuatu yang biasa. Maka dari itu, kita terus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, di mana saja kita berada. Segala sesuatu yang kita lakukan, biarlah kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk Allah lain. Ataupun kita lakukan untuk manusia, tetapi bukan untuk Tuhan. Maka dari itu, mari kita refleksikan hati kita untuk bagaimana kita terus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Supaya kehidupan kita terus menjadi berkat di mana saja kita berada. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Mari memberkati kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami terus menjadi berkat di mana saja kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.